Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Amalia, NIM 2312405. Di sini saya akan menceritakan biografi Sunan Giri. Selamat menonton. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi dengan nama Joko Samudro. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq yang berasal dari keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Syaidah Fatimah. Ibunya bernama Dewi Sekardadu adalah anak Raja Blambangan yang bernama Briwirabumi yang berasal dari keluarga Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit. Sunan Giri adalah salah satu tokoh Wali Songo. Selain itu, Sunan Giri juga memiliki kedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Pengaruh dakwah Sunan Giri tidak hanya di Pulau Jawa. Melalui keturunan dan para santrinya, Sunan Giri ajarkan Islam menyebar di Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, terus menuju timur ke Buton dan Goa di Pulau Sulawesi, hingga sampai di Kepulauan Tenggara dan Kepulauan Maluku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishaq, utusan Sunan Ampel. Suatu ketika, Sunan Ampel menugaskan Maulana Ishaq ini berdakwah ke ujung timur Jawa, yaitu Blambangan. Kedatangan Maulana Ishaq disambut baik oleh Raja Blambangan, yaitu Prabu Menak Sembuyu. Bahkan Maulana Ishaq ini dinikahkan oleh Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Meskipun Raja Blambangan dan rakyatnya masih belum menerima Islam, bahkan dakwah Maulana Ishaq di Blambangan ini memenuhi banyak sekali kegagalan dan Raja Blambangan menolak untuk masuk Islam. Akhirnya Raja Blambangan itu mengusir menantunya secara terpaksa untuk meninggalkan Blambangan dan istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Daerah Pasiran Lamongan menjadi tempat dakwah Maulana Ishaq selanjutnya. Tidak lama kemudian, Dewi Sekardadu melahirkan bayi laki-laki. Namun, Dewi Sekardadu itu meninggal setelah melahirkan. Saat itu, terjadi wabah yang melanda Blambangan. Prabu Menak Sembuyu ini mengaitkan wabah tersebut dengan kelahiran cucunya. Akhirnya bayi laki-laki ini dihanyutkan ke laut. Bayi laki-laki yang dihanyutkan tersebut ditemukan oleh awak kapal dari Nyai Pinanti yang sedang berlayar ke laut karena hanyut dibawa oleh arus laut. Bayi laki-laki itu diberi nama Joko Samudro oleh Nyai Pinanti. Terus Nyai Pinanti itu membawa Joko Samudro ke rumahnya di Gresik dan merawatnya hingga besar. Nama Nyai Pinanti ini masih berkaitan dengan marga dalam keluarga kesatria Manggis dari Bali. Mereka merupakan keturunan dari Menak Koncar, penguasa Lumajang, sekaligus keluarga Istana Majapahit generasi awal yang memeluk agama Islam. Ketika usia Joko Samudro ini sudah mencukupi, Nyai Pinanti mengirim Joko Samudro ke Ampel Denta, yaitu pesantren yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel ternyata sudah mengetahui siapa sebenarnya Joko Samudro tersebut. Karena itu Sunan Ampel mengubah nama Joko Samudro menjadi Raden Paku. Selama belajar di Ampel Denta, Raden Paku ini bersahabat dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Kelak Raden Ibrahim ini dikenal sebagai Sunan Bonang.
Setelah berumur 16 tahun, Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim ini dianjurkan untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri di sana. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandung Raden Paku, yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Sunan Ampel berpesan kepada Raden Paku dan putranya, "Pergilah ke sana, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, dan teladani kesabaran gurumu di sana dalam mengasuh para santrinya, dan ketika gurumu berjuang menyebarkan agama Islam, hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang, wahai putraku." Pesan itu pun dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim, dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak masih bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya. Sejak masih kecil ditemukan di tengah samudra dan kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya, Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya saat berdakwah di Blambangan, sehingga dipaksa untuk meninggalkan istrinya yang sangat ia cintai. Raden Paku pun menangis hingga sesegukan mendengar semua kisah itu. Bukan menangis kemalangan dirinya yang disia-siakan oleh kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembuyu. Di negeri Pasai, banyak ulama besar datang dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada para penduduk setempat. Hal itu tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama yang lain. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu kaduni, yaitu ilmu yang berasal dari Gusti Allah, sehingga kecerdasannya itu seolah-olah tiada banding. Ilmu yang dipelajari Raden Paku itu sebenarnya tingkat tinggi, ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberikan gelar, yaitu Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di pusat Pasai dan masa belajarnya itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa oleh ayahnya Raden Paku. Raden Paku diberi bungkusan kain putih berisi tanah. Lalu ayahnya berpesan, "Kelak bila tiba masanya, dirikanlah pesantren di Gresik. Carilah tanah yang sama betul dengan tanah yang ada di dalam bungkusan tersebut. Disitulah kamu membangun pesantren aku." Demikianlah pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segalapannya kepada Sunan Ampel. Sebelum memulai pembangunan pesantren, Sunan Giri juga terlibat dalam usaha dagang yang dimiliki oleh ibu angkatnya. Dia tidak hanya beroperasi di wilayah Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah lainnya, termasuk Makassar. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam lebih luas. Dengan mempertimbangkan pesan dari ayahnya, Sunan Giri kemudian memutuskan untuk mendirikan pesantren sendiri yang diberi nama Pesantren Giri Kedaton. Pesantren ini diberi nama Pesantren Giri karena berlokasi di daerah pegunungan. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Dari sinilah panggilan Sunan Giri itu muncul. Dan melalui pendidikan di pesantren itulah dakwah Islamnya dimulai. Pesantren ini dipilih di sebuah perbukitan di Gresik dan berdirinya dilakukan pada tahun 1487 Masehi. Seiring dengan perkembangan Islam, Giri Kedaton berkembang menjadi kota dan menjadi pusat pemerintahan serta penyebaran Islam.
Sunan Giri menyebarkan agama Islam melalui berbagai metode, termasuk melalui metode budaya. Sunan Giri menggunakan seni pertunjukan seperti wayang dan tembang dolanan untuk mengenalkan agama Islam. Contohnya, ia menciptakan gending asmardana dan pucung. Melalui metode politik, Sunan Giri juga dikenal sebagai Raja Giri Kedaton yang memimpin rakyat dan memperkuat politik pemerintahan Islam. Melalui metode pendidikan, Sunan Giri mendirikan pesantren di Gresik yang akhirnya menjadi pusat kekuasaan atau kerajaan yang disebut Giri Kedaton. Adapun karya-karya Sunan Giri yang terkenal meliputi gending asana, pucung, tembang lir ilir. Itu adalah sebuah lagu yang digunakan dalam upacara agama Islam. Sunan Giri juga menciptakan permainan tradisional anak-anak untuk mengenal agama Islam, yaitu permainan jemuran, jelungan, bendi gerit, gula gantung, cublak-cublak suweng. Sunan Giri juga mengajarkan Al-Quran, hadis, dan kitab Sitina yang berisi masalah-masalah ibadah, terutama tentang sholat. Semua permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri selalu ada nyanyiannya. Dengan menambahkan nyanyian pada permainan anak-anak, maka permainan tersebut akan terasa menyenangkan. Salah satu permainan anak yang nyanyiannya adalah cublak-cublak suweng. Di dalamnya terdapat lirik yang mengandung makna. Janganlah menuruti hawa nafsu, karena semuanya nanti akan kembali lagi ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani yang bersih, maka kita bisa menemukan kebahagiaan dan tidak akan tersesat hingga lupa akan akhirat. Halnya para wali songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam, seperti selamatan, acara keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedaulatan Giri. Menurut Babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri itu justru bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar, seperti Eropa, Arab, Mesir, Cina, dan wilayah di dunia. Semua itu adalah penggambaran nama besar Sunan Giri sebagai ulama penting yang sangat dihormati oleh orang pada masanya. Di samping pesantren yang besar, Sunan Giri juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umatnya. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangun asrama yang luas. Sunan Giri yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bahkan sampai ke Nusantara. Baik dilakukan Sunan Giri sendiri saat masih muda sampai berdagang maupun melalui murid-muridnya yang ditugaskan keluar pulau. Sunan Giri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan apabila seorang putra mahkota hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah mendapat pengesahan Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit berarsitektur khas Jawa yang terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik.
Makam Sunan Giri hingga kini sering dikunjungi oleh penziarah dari berbagai daerah. Bahkan, makam Sunan Giri sudah menjadi salah satu wisata religi di Gresik.